Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil adim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Tauhid, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang asbabu ziyadatil iman, sebab-sebab bertambahnya iman atau amalan-amalan penguat iman. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan 4 amalan penguat iman. Sebelum kita lanjutkan dengan amalan yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan seterusnya, maka kita mengulangi sekali lagi hal-hal yang telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, agar apa yang telah kita pelajari bersama-sama semakin mudah diingat, tidak cepat lupa. Adapun amalan yang pertama di antara amalan penguat iman adalah bersemangat dalam menimba ilmu agama. Al-hirsu ala talabil ilmi asy-syar'i, bersemangat dalam menimba ilmu agama. Ilmu agama atau ilmu syar'i adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Mengapa bersemangat dalam menimba ilmu agama merupakan salah satu amalan penguat iman? Karena seorang hamba tatkala ia memahami tentang perkara-perkara agama dengan baik dan benar, maka ia bisa beribadah kepada Allah sebagaimana petunjuk Allah dan Rasulnya. Tatkala seorang hamba memahami dinul Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik dan benar, ia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan mana yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Dengan memahami ilmu agama dengan baik dan benar, seorang hamba bisa mengetahui mana kekufuran, kesyirikan, mana iman, mana tauhid, mana perkara-perkara yang dapat mengantarkannya ke dalam surga, dan mana perkara-perkara yang dapat menjerumuskannya ke dalam api neraka, mana yang halal, mana yang haram. Karena ilmu agama, fungsi dan manfaatnya bagi seorang hamba di dunia ada sebagai cahaya penerang bagi kehidupannya di dunia menuju akhirat. Semakin banyak ilmu agama yang dipelajarinya dan dipahaminya dengan baik dan benar, semakin terang cahayanya. Sehingga dengan cahaya tersebut dia mampu menuntun perjalanan hidupnya menuju surga, sehingga ia bisa berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin wa khaliquhu wa raziquh. Mampu menjaga dan melindungi dirinya dari berbagai hal yang mencelakakan dirinya, yang akan menjerumuskannya ke dalam kobaran api neraka. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada umatnya tentang balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang
bersemangat dalam menimba ilmu agama, yaitu Allah akan memberikan kepadanya jalan kemudahan menuju surga. Allah akan mudahkan perjalanannya menuju akhirat sehingga berjumpa dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan. Apakah makna meniti atau salaka tersebut dengan cara keluar dari rumah menuju suatu tempat untuk belajar ilmu agama kepada seorang alim, seorang ulama, seorang syekh yang berilmu agama, ataukah dengan cara ia duduk di rumahnya, duduk di kampung halamannya, lalu ia pun membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama. Itu semua termasuk dalam makna salaka tariqan, meniti suatu jalan. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari kitabullah Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka kata Nabi SAW, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dengan demikian, bersemangat dalam menimba ilmu agama bisa menambah dan menguatkan keimanan seorang hamba. Kemudian amalan yang kedua yang telah kita sebutkan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang kedua adalah ma'rifatullahi ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula atau al-ulya. Mengenal Allah Ta'ala melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi atau maha sempurna. Seorang hamba semakin ia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui jalan nama-nama Allah yang maha baik, yang maha indah. Karena memang semua nama Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Semua nama Allah sempurna. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, dan Allah mempunyai nama-nama yang husna, yang maha baik, yang maha indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang indah tersebut. Barang siapa yang mengenal Allah dengan baik dan benar melalui nama-namanya atau melalui sifat-sifat yang sempurna, maka kata para ulama as-salafus salih, man kana lillahi a'raf kana billahi akhwaf. Barang siapa semakin mengenal Allah, maka ia semakin takut kepada Allah. Semakin seorang hamba mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang bebas dan selamat dari segala aib dan kekurangan, maka akan tumbuh dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Tatkala telah tumbuh dalam hati seorang hamba rasa takut kepada Allah, maka ia siap melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, siap menjauhi dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan itulah yang membuat imannya semakin bertambah kuat dengan mengerjakan ketaatan. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa hakikat iman dan makna iman menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, di antara prinsipnya adalah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seorang hamba akan bertambah, semakin menguat dengan melakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan iman akan semakin berkurang dan melemah dengan sebab berbuat maksiat kepada Allah. Jadi mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi merupakan sebab bertambahnya keimanan seorang hamba. Sebagai contoh, seorang hamba mengenal bahwa di antara nama Allah yang indah adalah As-Sami' dan Al-Basir. As-Sami' nama Allah, Al-Basir nama Allah. Apa artinya As-Sami' dan Al-Basir? As-Sami' zat yang maha mendengar.
Al-Basir, zat yang maha melihat. Keduanya merupakan nama Allah yang maha indah. Di dalam dua nama Allah tersebut mengandung sifat yang sempurna, yaitu sifat mendengar dan sifat melihat. Mendengar segala suara sekecil apapun dan sesamar apapun. Melihat segala sesuatu sekecil apapun di tempat manapun meskipun dalam perut bumi. Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah. Nah, ketika seorang hamba meyakini bahwa di antara nama Allah adalah As-Sami' Al-Basir, yang maha melihat dan maha mendengar, melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu atau segala suara, maka ia tidak akan berkata dan tidak akan berbuat kecuali yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dia akan menjauhi apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena ucapan-ucapannya, gerak-geriknya, perbuatannya selalu dilihat, diawasi, dan dipantau oleh Allah. Ucapan-ucapannya akan senantiasa didengar oleh Allah. Sehingga dengan demikian imannya semakin bertambah. Amalan yang ketiga, di antara amalan penguat iman yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu qiraatul Quran wa tadabburu ma'ani. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Membaca Al-Quran dengan merenungkan dan menghayati maknanya. Dan ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman manakala mereka membaca Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi bacaan Al-Quran, menghayati dan merenungkan makna Al-Quran, ataukah di dalam hati mereka terdapat kunci yang menutup hati mereka? Ayat ini menunjukkan perintah wajib dari Allah kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya. Oleh karenanya seorang ulama ahlu sunnah seperti Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, beliau menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya. Apa kata beliau? Qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Wa anfa'u lil qalbi wa ad'a fi husulil iman wa dhaqi halawatil Qur'an. Yang artinya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah berkata, membaca satu ayat Al-Quran, satu ayat bukan satu surat, membaca satu ayat Al-Quran dengan senantiasa memahami dan merenungkan maknanya, yakni mentadaburi maknanya, itu lebih baik, lebih utama daripada membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz yang jumlahnya 6.000 ayat lebih. Ya, membaca satu ayat Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya itu lebih baik daripada membaca Al-Quran sampai khatam 30 juz namun tanpa mentadaburi maknanya. Dan membaca satu ayat Al-Quran dengan menghayati maknanya itu lebih besar manfaatnya bagi hati seorang hamba dan lebih besar untuk mendatangkan keimanan. Lihat, lebih besar untuk mendatangkan, yakni menguatkan keimanan dan untuk merasakan manisnya Al-Quran. Masya Allah. Maka ini salah satu amalan penguat iman yang akan menyebabkan iman seorang hamba bertambah, yaitu membaca Al-Quran dengan menghayati dan merenungkan maknanya. Kemudian amal yang keempat yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah. Banyak berzikir pada Allah. Zikir yang mengingat Allah. Pada asalnya zikir itu termasuk amalan atau ibadahnya lisan. Ibadatul lisan. Namun zikir yang sempurna, zikir yang paling sempurna adalah zikir yang diucapkan dengan lisan. Kemudian direnungkan dan diyakini dengan hati. Kemudian diamalkan dengan anggota badan. Konsekuensi dan tuntutan daripada zikir tersebut. Inilah zikir yang paling sempurna.
Karena dzikir itu ada 3 macam. Ada dzikir dengan lisan, ada dzikir dengan hati, ada dzikir dengan anggota badan. Dan yang paling lengkap, yang paling utama, yang paling sempurna adalah ketika hamba berzikir dengan 3 macam dzikir tersebut. Lisannya mengucapkan bacaan-bacaan dzikir atau wirid-wirid yang datang dari Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hatinya hadir, meyakini dan merenungkan serta menghayati makna yang terkandung dalam zikir yang telah diucapkan dengan lisannya. Dan anggota badannya melaksanakan konsekuensi daripada zikir tersebut. Inilah zikir yang paling afdal. Nah, memperbanyak zikir kepada Allah akan semakin menambah dan menguatkan iman seorang hamba. Hatinya semakin tenang, hatinya semakin tentram dan lapang. Karena memang Allah memberikan ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa dan hati seorang hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang lupa dan lalai kepada Allah. Maka mereka dihukum oleh Allah dengan diberi kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan kegelisahan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman menjelaskan tentang keutamaan zikir dan manfaat daripada zikir. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dan tentram dengan sebab berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan orang-orang yang jarang atau bahkan malas dan tidak pernah berzikir kepada Allah. Apa kata Nabi? Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mithlul hayyi wal mayyit. Yang artinya, kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dengan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, senantiasa lupa dan lalai kepada Allah, itu bagaikan orang hidup dengan orang mati. Padahal dua-duanya masih berada di dunia, sama-sama hidup. Tapi yang pertama hidup badannya, hidup hatinya. Orang yang kedua badannya hidup, hatinya mati. Kalau hatinya mati, maka ia penuh dengan noda-noda dosa dan maksiat. Penuh dengan kegelapan. Sehingga sulit untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Susah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman menjelaskan tentang dampak negatif dan bahaya dari orang-orang yang jarang berzikir atau lalai kepada Allah, berpaling dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang artinya, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, ang dzikri, dari berzikir kepadaku. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah, lalai kepada Allah, lalai dari agama Allah, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit di dunia. Kenapa? Karena hatinya dipersempit oleh Allah. Hatinya tidak lapang, hatinya tidak tentram, hatinya tidak bahagia. Lalu bagaimana nasibnya di akhirat? Kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan ia di hari kiamat. Kami akan bangkitkan, kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Maka hamba tersebut pun komplain atau protes kepada Allah. Qala
lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kata hamba tersebut, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu waktu di dunia aku bisa melihat, aku tidak buta. Apa jawaban Allah kepada hamba tersebut? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Sebabnya karena dulu waktu hidup di dunia engkau telah sampai kepadamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan dari kami. Fanasitaha, namun engkau melupakannya, engkau melalaikannya. Maka demikian pula pada hari ini dari kiamat engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 amalan penguat iman yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan amalan yang kelima di antara amalan penguat iman. Yang kelima, taqdimu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala hawan nafsi. Senantiasa mendahulukan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada keinginan dan bisikan hawa nafsu. Ini amalan yang kelima di antara amalan penguat iman. Senantiasa mendahulukan apa saja yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada keinginan dan bisikan hawa nafsu. Maksudnya begini, apabila ada perintah Allah dan Rasulnya kepada seorang hamba bertentangan dengan keinginan dan bisikan jiwa yang jahat atau hawa nafsu, maka hamba senantiasa mendahulukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan Rasul daripada bisikan atau daripada memperturutkan hawa nafsunya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba untuk senantiasa mendirikan sholat tepat pada waktunya. Sehari semalam 5 waktu. Dalam keadaan bagaimanapun sholat tidak boleh ditinggalkan, sesibuk apapun. Nah, dalam keadaan seperti itu, seorang hamba ketika mendengar kumandang adzan sholat subuh misalkan, ya sudah terbit fajar, lalu muadzin mengumandangkan adzan subuh. Bagi laki-laki wajib untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali jika ada uzur syar'i. Bagi wanita, mereka bangun dari tidurnya, sholat subuh di rumah yang lebih afdal. Nah, disitulah pada saat dia sedang tertidur pulas, tidur nyenyak, cuaca sangat dingin, jiwanya lebih menyukai untuk menunda sholat, tidak bersegera bangun. Di sini terjadi ya kontradiksi atau benturan antara perintah Allah dengan keinginan hawa nafsu. Allah memerintahkan kita untuk segera bangun, tinggalkan tempat tidur, segera berwudu, laksanakan sholat tepat pada waktunya meskipun cuaca dingin. Sementara hawa nafsu ingin kita tetap berada di atas ranjang tidur. Nah, bagi orang yang ingin imannya bertambah, ingin imannya semakin kuat, maka segera mendahulukan perintah Allah meskipun hawa nafsu tidak menyukainya, meskipun hawa nafsu memerintahkannya untuk selalu tetap berada di atas ranjangnya. Contoh yang lain, ada contoh upaya mendahulukan perintah Allah dan Rasul daripada bisikan hawa nafsu, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada hamba-hamba beriman dari segala muamalah yang haram, muamalah ribawi misalkan, dalam utang piutang, jual beli, pegadaian, apapun alasannya haram berinteraksi dengan riba. Demikian pula Rasulullah SAW telah mengharamkan umatnya untuk berinteraksi dengan riba. Dalam kondisi bagaimanapun, tidak ada istilah darurat, kata para ulama dalam masalah riba. Lalu tiba-tiba hawa nafsu membisiki kita untuk berinteraksi dengan riba. Misalkan apa? Memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan adanya bunga.
Atau kita yang sedang diuji oleh Allah dengan bisnis yang berkembang misalkan. Banyak order, ya. Dia tergoda untuk memperbesar modal, tapi modalnya terbatas, sehingga jiwanya membisikinya agar ia pinjam kepada pihak lain, ya, dengan adanya bunga. Disinilah ada benturan antara larangan Allah dengan keinginan nafsu. Maka bagi hamba yang ingin imannya bertambah, ingin imannya semakin menguat, maka ia tinggalkan larangan Allah. Meskipun hawa nafsu memerintahkannya, condong kepadanya, bahkan menyukainya. Jangan tergiur dengan keuntungan yang besar, modal yang besar. Semakin besar modal, semakin besar untungnya. Ini bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu yang jahat. Jadi inilah diantara contoh-contoh upaya mendahulukan perintah Allah dan Rasul daripada keinginan dan bisikan hawa nafsu. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah generasi yang paling sempurna dalam mewujudkan dan mengamalkan prinsip ini. Taqdimu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala hawa nafs. Dalam sebuah riwayat, ya, seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu termasuk ke dalam 10 sahabat Nabi yang mendapat kabar gembira masuk surga. Jaminan pasti masuk surga ketika Nabi masih hidup. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Termasuk dalamnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika berada di kota Mekkah di awal-awal Islam, ya, maka Sa'ad dengan izin Allah mendapat hidayah sehingga beliau pun masuk Islam. Akan tetapi ibunya ketika mendengar berita tentang masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai anak kandungnya, ia merasa berkeberatan dan tidak suka. Tidak suka anaknya mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya meninggalkan keyakinan dan tradisi nenek moyang dan leluhurnya atau masyarakat musyrikin Quraisy. Maka ibunya memaksa Sa'ad untuk murtad dari Islam. Ibunya memaksa Sa'ad untuk meninggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad, kembali kepada agama kemusyrikan, menyembah berhala. Tapi bagaimana sikap Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Apakah Sa'ad benci dengan ibunya? Tidak. Sa'ad sayang dan cinta kepada ibunya. Tapi dalam hal ini Sa'ad lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul memerintahkan semua hamba untuk beriman kepadanya dan mentauhidkannya serta menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Maka Sa'ad pun mengamalkannya. Meskipun harus berbenturan dan bertentangan dengan perintah ibunya, maka ibunya pun melakukan aksi mogok makan dalam waktu yang cukup lama, sampai ada sebagian orang yang menyampaikan berita kepada Sa'ad bahwa ibunya hampir mati gara-gara mogok makan. Ya, dengan harapan agar Sa'ad kembali murtad dari agama Islam, kembali kepada keyakinan dan tradisi leluhur mereka, nenek moyang mereka dari musyrikin Quraisy, menyembah berhala. Bagaimana sikap Sa'ad? Ya. Kata Sa'ad, demi Allah, seandainya ibu mempunyai nyawa 1000, ya, lalu dicabut oleh Allah satu persatu dengan tujuan agar aku keluar dari Islam, maka aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Aku tidak akan keluar dari agama Islam, tidak akan murtad. Lihat. Ini bukti nyata bagaimana para sahabat Nabi lebih mendahulukan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul dari segala-galanya, termasuk daripada hawa nafsu mereka. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa merasakan manisnya iman dan lezatnya
ibadah kepada Allah sehingga telah ada pada dirinya 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdafa finnar." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang barang siapa ada pada dirinya 3 perkara tersebut, niscaya dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan dan ibadah kepada Allah. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah hendaknya ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Lihat. Kemudian yang kedua, wa an yakrahal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaknya mencintai seorang hamba hanya karena Allah. Karena Allah, karena dia mukmin, bertakwa, orang soleh, berakhlak mulia. Karena Allah, karena mengharap ridha Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yukdafa finnar, yaitu membenci untuk terjatuh kembali kepada kekafiran atau kesyirikan setelah Allah menyelamatkan darinya, sebagaimana ia merasa sangat benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian amalan yang keenam di antara amalan penguat iman atau perkara yang dapat menyebabkan iman seorang hamba bertambah. Yang keenam adalah al-bu'du 'anil ma'asi, menjauhi dan meninggalkan segala dosa dan maksiat sekecil apapun. Ya, semua dosa dan maksiat ditinggalkan dan dijauhi. Itu termasuk sebab bertambahnya iman, termasuk amalan penguat iman. Sebagaimana dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman seorang hamba yazidu wa yanqus. Iman seorang hamba yang menghunjam dalam hatinya bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dan semakin kuat dengan sebab apa? Bi ta'atir Rahman, dengan sebab melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Melakukan kebaikan-kebaikan, mengerjakan amal soleh, melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Dan iman seorang hamba bisa berkurang, melemah, bahkan batal dan hilang dengan sebab berbuat maksiat kepada Allah. Makanya semakin hamba sering berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, semakin lemah imannya. Semakin lemah, semakin rusak, bahkan bisa hilang dan batal, tergantung jenis dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Karena ada dosa-dosa dan maksiat yang jika dikerjakan satu kali saja membuat iman seorang hamba rusak dan batal serta hilang dari dalam hatinya. Akan merubahnya dari muslim menjadi kafir, dari muwahhid menjadi musyrik. Ada pula dosa-dosa yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, tidak membatalkan iman, tetapi merubahnya menjadi seorang yang fasik. Orang fasik adalah orang yang suka berbuat maksiat pada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah, dan itu berbahaya. Ya, maka di antara sebab iman seorang hamba bisa bertambah dan semakin kuat dengan senantiasa menjauhi dosa dan maksiat sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena dosa dan maksiat akan memadamkan cahaya iman. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, yang dikenal dengan Ibnu Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisud dulla idmanuha wa tarkud dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah berkata, aku telah melihat
dosa-dosa dapat mematikan hati. Dan kadang-kadang melahirkan kehinaan ya dengan melaksanakannya secara terus-menerus. Ya, berlarut-larut mengerjakan maksiat dapat menimbulkan kehinaan bagi seorang hamba. Meninggalkan dosa merupakan kehidupan hati. Dan meninggalkan maksiat merupakan kebaikan bagi dirimu. Dan memang kenyataan demikian. Kenyataan demikian. Semakin hamba banyak berbuat dosa dan maksiat, maka semakin banyak noda-noda hitam yang melekat di dalam hatinya. Semakin hati tertutup dengan noda-noda hitam akibat dosa dan maksiat, maka cara pandangnya terbalik. Cara pandangnya menjadi terbalik. Melihat sesuatu yang ma'ruf menjadi mungkar. Dan melihat yang mungkar menjadi ma'ruf. Melihat kebenaran sebagai kebatilan dan melihat kebatilan sebagai kebenaran. Hatinya condong kepada keburukan-keburukan dan orang-orang buruk. Sulit untuk ditembus oleh cahaya kebenaran. Sulit untuk menerima nasihat kebenaran. Maka menjauhi dosa dan maksiat merupakan sebab iman seorang hamba semakin bertambah dan menguat. Kemudian amalan yang ketujuh di antara amalan penguat iman yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan amal-amal ketaatan. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan amal-amal kebaikan. Semakin seorang hamba bersemangat dalam memperbanyak ibadah-ibadah sunnah dan amal-amal ketaatan atau kebaikan, maka ia akan memperoleh banyak manfaat dan faedah bagi dirinya di dunia dan akhirat. Seperti ya di antara manfaat dan buah dari memperbanyak ibadah sunnah dan memperbanyak amal kebaikan dan ketaatan, dia akan dicintai oleh Allah. Akan dicintai oleh Allah dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Apabila Allah senantiasa menjaganya, melindunginya, mengawasinya, maka ia pun akan diberi taufik oleh Allah dan diberi bimbingan untuk selalu berkata yang benar, berbuat yang baik, menjauhi keburukan-keburukan yang akan membinasakannya. Kenapa? Allah menjaganya, Allah melindunginya, Allah mencintainya, dan Allah meridhoinya. Demikian pula orang yang banyak berbuat kebaikan dan rajin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan menjadi orang yang senantiasa dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah. Lafadznya atau redaksi dari Nabi, maknanya dari Allah. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu lafadz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri hadis qudsi, di dalam terdapat kalimat qala Allah atau yaqulullah. Allah berfirman, tapi tidak termasuk dalam ayat Al-Quran. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih ila akhir hadis. Yang artinya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah. Siapa wali Allah? Wali Allah adalah setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah. Setiap hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia disebut walinya Allah.
Sebaliknya, siapa saja yang tidak beriman kepada Allah dan tidak bertakwa kepadanya, maka dia bukan wali Allah tetapi wali setan. Walaupun diulamakan oleh sebagian orang. Ya. Kembali kepada makna hadis kursi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah kumandangkan kepadanya peperangan. Siapa yang bisa menang melawan Allah? Berperang melawan Allah. Barang siapa memusuhi waliku, niscaya akan aku kumandangkan peperangan dengannya. Lalu Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu. Dan hambaku tidaklah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu apapun yang lebih aku cintai daripada dengan hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah Allah sangat suka seorang hamba bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menimba ilmu agama yang hukumnya wajib, sedekah yang wajib, zakat. Ya. Ini yang paling disukai oleh Allah. Ya, seorang hamba beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib. Yang paling disukai oleh Allah itu. Jangan terbalik, jangan ibadah sunnah didahulukan kemudian yang wajib dinomorduakan atau bahkan ditinggalkan. Terbalik. Allah lebih suka kepada hamba yang mendahulukan ibadah yang wajib. Setelah itu baru ditambah dengan ibadah sunnah. Lalu Allah lanjutkan dengan firman-Nya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Tadi setelah bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah wajib, lalu ditambah dengan ibadah sunnah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Lihat, ini buah dan manfaat memperbanyak ibadah sunnah. Bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, Allah akan memberikan kecintaan kepada hamba tersebut. Makanya kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, akan menjadi penglihatan yang mana ia melihat dengannya. Maksudnya apa? Ya, dia akan mendengar hal-hal yang akan diridhoi dan dicintai oleh Allah. Dia akan melihat sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Menahan telinganya atau pendengarannya, menahan matanya dari hal-hal yang haram dan dibenci oleh Allah. Lihat. Sehingga imannya bertambah, imannya kuat. Kemudian amalan yang ke-8 di antara amalan penguat iman adalah berdoa kepada Allah. Su'alullahi ta'ala ziyadatal iman wa tajdidahu. Memohon kepada Allah, berdoa pada Allah agar diberi tambahan iman dan pembaharuan iman. Tambahan iman dan pembaharuan iman. Berdoa, dan doa itu ibadah. Doa adalah ibadah yang agung. Sebagaimana kata Nabi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa merupakan senjata seorang muslim dan mukmin dalam keadaan bagaimanapun dan di tempat manapun. Maka janganlah kita menyia-nyiakan senjata yang ampuh ini, yaitu berdoa pada Allah. Termasuk memohon agar Allah menganugerahkan kepada kita iman yang kuat, iman yang selalu bertambah. Sehingga ya kita istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas iman sampai kematian menjemput kita. Minta pada Allah. Kenapa? Karena iman ada saatnya bertambah, ada saatnya berkurang. Iman seorang hamba kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Maka kita minta pada Allah agar diberi iman yang kuat, iman yang selalu bertambah sampai kita meninggal dunia. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Ibnu Umar. Ya. Beliau bersabda, ya, Nabi bersabda,
is'alullaha ta'ala an yujaddidal imana fi qulubikum. Mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah memperbarui keimanan di dalam hati kalian. Minta pada Allah. Sebab kalau kita tidak mendapat taufik dan pertolongan dari Allah, tidak mendapat kemudahan dari Allah, sulit untuk bersemangat dalam mengerjakan amal soleh. Sulit untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, berat. Walaupun kita memiliki ilmu yang luas, hafalan yang banyak. Maka minta pada Allah agar diberi pembaharuan iman, iman yang kuat, iman yang bertambah dalam hati kita. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdoa pada Allah dengan sebuah doa yang mengandung makna meminta tambahan keimanan. Apa kata beliau? Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Masya Allah. Ini murid-murid Nabi. Murid-murid yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta pada Allah tambahan iman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, berikanlah kepada kami tambahan keimanan, keyakinan kepadamu, dan pemahaman tentang agamamu. Minta pada Allah. Di samping kita bersemangat dalam menimba ilmu, semangat dalam beribadah, bersemangat dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan pada Allah, jangan lupa kita memperbanyak doa, memohon pada Allah iman yang bertambah, iman yang kuat. Kemudian di sana ada amalan-amalan penguat iman yang lain. Ya, akan kita sebutkan secara global, secara singkat, karena waktunya juga terbatas. Ya, yang kesembilan di antara amalan penguat iman yaitu ziaratul kubur, berziarah kubur. Kita melakukan ziarah kubur yang ada atau dekat dari tempat tinggal kita, yang tanpa melakukan safar. Ini termasuk ibadah atau amalan yang dapat menguatkan iman seorang hamba. Dan di dalam agama Islam, bahkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah kubur adalah ibadah yang disyariatkan, ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka sungguh keliru dan dusta orang-orang yang menganggap bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mengharamkan atau melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena Imam Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita umatnya agar berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu memiliki manfaat yang banyak bagi pelakunya. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirah. Dulu di awal-awal Islam aku melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang aku perintahkan kalian untuk berziarah. Silakan sekarang ziarahi kuburan. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat. Ziarah kubur akan mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat, bahwa kita semua yang ada di dunia ini akan mati. Laki-laki atau perempuan, yang tua maupun yang muda, yang sehat maupun yang sakit, kaya atau miskin, pejabat, penguasa maupun rakyat, semua akan mati. Semua akan meninggal dunia. Nah, ketika kita ingat kehidupan akhirat yang kekal abadi, kita pun bersemangat untuk mengumpulkan bekal untuk perjalanan ke negeri akhirat berupa iman dan amal soleh. Jadi ziarah kubur termasuk amalan penguat iman. Di samping manfaat dari ziarah kubur yang lain adalah akan menyebabkan hati kita menjadi lunak, tidak kaku, tidak keras, tidak sombong. Nah, kemudian amalan berikutnya yang ke-10 di antara amalan penguat iman adalah melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuan kita. Melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kapasitas ilmu kita dan kemampuan kita.
di dalam rumah tangga kita, dalam lingkungan kita. Seorang ayah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kerabatnya. Seorang pimpinan sekolah atau lembaga atau pondok pesantren kepada bawahannya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan. Karena itu akan membuat iman bertambah. Demikian pula berdakwah kepada Allah dengan sikap bijak. Dengan sikap bijak, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, namun dengan sikap penuh hikmah. Penuh hikmah, dengan sikap bijak dan dengan nasihat yang baik. Termasuk di antara amalan penguat iman yang ke-11 yaitu mempelajari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirasatu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sejarah Nabi terkandung banyak pelajaran dan faedah yang besar bagi seorang hamba. Sehingga iman kita semakin bertambah. Semangat untuk meneladani kehidupan Nabi, mengikuti akidah dan ibadah Nabi, manhaj Nabi, meneladani akhlak Nabi, muamalah Nabi. Bagaimana kesabaran beliau, kejujuran beliau, kedermawanan beliau, lemah lembut beliau, kasih sayang beliau. Bagaimana keberanian beliau. Nah, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mempelajari sejarah hidup para ulama, generasi as-salafus saleh, generasi para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, akan membuat kita semakin bersemangat untuk meneladani akhlak mereka, ibadah mereka. Nah, termasuk di antara amalan penguat iman yaitu tidak rakus terhadap harta dunia, tidak rakus terhadap harta dunia. Karena sikap rakus dan ambisi mengejar dunia membuat seorang hamba bersikap melampaui batas, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah demi meraih apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, demi ambisinya mengejar harta dunia, kemewahan dunia. Namun tatkala kita meninggalkan sikap tamak, sikap rakus terhadap dunia, maka membuat kita bersikap zuhud, bersikap qanaah, menerima apa adanya dan mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, sehingga iman semakin bertambah, iman semakin kuat. Karena memang ambisi terhadap dunia merusak iman dan agama seorang hamba dan akan melemahkan imannya. Dan betapa banyak orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat gara-gara ambisi terhadap harta dunia. Kemudian di antara amalan penguat iman adalah memperhatikan amalan-amalan hati. Memperhatikan amalan-amalan hati seperti apa? Rasa takut. Ini amalan-amalan hati. Takut kepada Allah, rasa berharap, rasa cinta, tawakal kepada Allah. Ini harus diperhatikan. Semakin kita betul-betul memberikan perhatian besar kepada ibadah-ibadah hati atau amalan hati seperti rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, kemudian tawakal kepada Allah, maka iman semakin kuat dan bertambah. Demikian kajian kita atau pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang asbabu ziyadatil iman atau amalan-amalan penguat iman. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa dipahami dengan baik dan benar, menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ilmu yang akan membuahkan amal soleh, ilmu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga sehingga kita berjumpa dengan Allah, bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.